Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain ma ba'd. Hari ini kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita. Sekarang kita masuk kepada al-ahkam al-wad'iyah. Kemarin kita sudah membahas hakam taklifi ya, sama hakam taklifi ya, dan beserta dengan wajib, mandub, makruh, muharram dan mubah. Sekarang kita masuk kepada hukum wad'i. Jadi Bapak-bapak Ibu, dalam Islam itu ada dua hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis hukum yang disyariatkan, yang datangnya dari syariat atau dari Allah dan Rasulnya. Pertama dinamakan hukum taklifi. Yaitu hukum taklifi ini adalah hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara mukallaf. Perkara mukallaf. Jadi kalau masuk kepada perkara mukallaf, kalau pada asalnya siapa saja yang manusia dan jin, dia masuk bagian dari mukallaf. Cuman nanti dipisahkan siapakah mukallaf yang dibebankan syariat oleh Allah dan Rasulnya. Pertama sudah jelas muslim, baligh, kemudian aqil. Itu para mukallaf. Tapi pada asalnya seluruh kita ini mukallaf. Jin, manusia, baik manusia itu dia kategori berakal, tidak berakal, anak kecil atau orang besar atau orang dewasa, pada umumnya mereka itu masuk bagian dari mukallaf. Cuman syariat Allah dan Rasulnya nanti membagi siapa saja yang dibebani syariat, yaitu muslim, baligh, kemudian aqil. Selain dari ini, maka dia tidak masuk mukallaf secara syariat. Kemudian hukum taklifi itu ada 5. Ada juga orang yang mengatakan al-ahkamu al-khamsah. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu misalnya mendengar ada sebuah kajian atau apalah, ada yang membahas tentang al-ahkam al-khamsah. Jadi kita jangan sampai bingung apa itu al-ahkam al-khamsah. Maksudnya adalah hukum taklifi yang 5 tadi, wajib, mandub, kemudian muharram, makruh dan mubah. Itu semua adalah hukum taklifi. Kemudian ada lagi hukum yang ditetapkan oleh syariat, yaitu oleh Allah dan Rasulnya. Di sini dinamakan hukum wad'i, al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam secara bahasa ini artinya adalah jamak dari hukum, bentuk plural, bentuk jamak dari hukum. Sedangkan tunggalnya, mufradnya adalah hukum. Kemudian kalau secara istilah syar'i itu yang sudah pernah kita bahas, maqtadahu khitabus syar'i, kan apa saja yang khitabus syar'i tetapkan berupa permintaan dan yang lain-lain, itu sudah kita bahas di minggu lalu atau beberapa pekan. Kemudian al-wad'iyah ini adalah diambil dari kata wada'a yad'u, yang artinya meletakkan. Jadi al-wad'iyah berasal dari kata wada'a yad'u. Sedangkan masdarnya adalah wad'un. Itu asal kata dari wad'un. Artinya adalah meletakkan. Kemudian sekarang kita masuk kepada definisinya, ta'rifnya secara syariat. Apa itu hukum wad'i secara syariat? Siapa yang mau baca? Siapa mau baca? Tafadhal. Tafadhal Nur. Ma wada'ahu
min min amaratin 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 lisubutin subutin au intifa'in au nufuh nufuzin au ilgha'in. au ilgha'in. Nah, sekarang kita masuk kepada definisinya. Kita terjemahkan satu persatu. Ma artinya apa? Apa? Wad'ahu asy-syari'u, apa-apa? Asy-syari', yakni Allah dan Rasulnya. Wad'ahu, meletakkannya. Jadi apa saja syari', yaitu Allah dan Rasul meletakkannya. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang sesuai dengan peletakan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak bisa melakukan satu ibadah itu dengan akal kita atau dengan hawa nafsu saja. Jadi setiap hukum yang diterapkan kepada kita itu ada yang meletakkannya. Seperti yaitu yang meletakkannya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi ma wad'a syari', apa-apa yang syari' Allah dan Rasul meletakkannya. Min amaratin, amarah yakni bermakna alamah, tanda-tanda. Jadi Allah dan Rasulnya itu meletakkan suatu hukum, kemudian juga diberikan tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya ini ada berupa asyartu, syarat, ada sabab, ada mani'. Mani' ini adalah unsur penghalang. Jadi kalau kita dalam melakukan sesuatu itu, nanti syariat atau Allah dan Rasul meletakkannya, yaitu kalau ingin dilakukan, inilah ada syarat-syaratnya. Kalau ingin misalnya sesuatu itu terhalangi, berarti ada mani'nya. Kemudian ada seseorang mendapatkan sesuatu dari hukuman, ini adalah sabab. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala min amaratin meletakkan yang namanya syarat, kemudian sabab dan mani'. Dengan ada yang tiga ini, nanti bisalah ibadah kita itu kita laksanakan atau kita tinggalkan. Apa tujuannya? Apa tujuannya diletakkan tanda-tanda ini? Lisubutin. Mana lisubutin? Untuk ditetapkan. Lisubutin, untuk ditetapkan. Au intifa'in, atau ditiadakan. Berarti hukumnya tidak ada. Au nufuzin, atau dilaksanakan. Au ilgha'in, atau mana ilgha di sini adalah ilgha ini artinya bermakna cancel atau dibatalkan atau tidak perlu dilakukan. Apa maksud lisubut ini? Misal lisubut, Allah Subhanahu wa taala meletakkan, misalnya kalau saksi itu kata Allah harus minimal dua. Berarti kan hukumnya subut, ada hukum di dalamnya. Berarti dengan adanya syarat. Ada syarat di dalamnya. Syarat agar saksi seorang itu diterima, yaitu harus dua orang dan laki. Berarti kan itu syarat. Misalnya di sebuah pengadilan terjadi suatu kasus, kemudian bagaimana ini datangkanlah sebuah saksi. Kemudian Allah meletakkan syarat qabul diterimanya suatu hukuman itu atau pernyataan tersebut, datangkanlah dua orang saksi kata Allah. Kemudian harus laki. Nah, berarti nanti kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya tadi, berarti hukumnya dilaksanakan. Mulai dieksekusi, mulai dilakukan ini. Mulai ditetapkan hukum baginya. Akan tetapi sekiranya saksinya kurang, satu orang misalnya, berarti tidak sah dalam hukumnya. Itu disebut dengan intifa. Berarti hukumnya hilang hukumnya tadi itu. Kemudian au nufuzin, atau dilaksanakan. Apa syaratnya dilaksanakan?
yaitu dengan adanya dua orang saksi. Berarti dilaksanakanlah hukum tersebut. Au ilghain, atau dibatalkan, atau hukumnya tidak jadi dilaksanakan. Kenapa? Karena adanya syarat yang hilang, atau adanya unsur penghalang. Berarti kalau syaratnya hilang, syaratnya tidak terpenuhi, kemudian adanya unsur penghalang, berarti eksekusi atau hukuman, atau ditetapkan hukum buat si fulan, berarti dia batal. Berarti intifa'in sama ilghain sama. Kalau intifa ini hilangnya hukum. Kalau nufuz yakni diterapkan. Ilgha sama dia. Tapi cuma bedanya adalah ilgha ini adalah jadi atau enggak jadi, diterapkan apa tidak. Kalau intifa ini berarti hukumnya yang hilang. Tapi kalau ilgha itu adalah dalam ya pasti ilgha. Ya, berarti dihilangkan. Ya. Berarti kalau misalnya intifa, hilangnya suatu hukum, berarti adanya ilgha. Berarti tidak jadi dilaksanakan, tidak sani diterapkan. Contoh seperti tadi, saksi tadi. Hilang syarat-syaratnya. 2 orang seharusnya. Kemudian cuman yang datang satu orang. Berarti ilgha itu. Berarti intifa. Berarti subut dan nufuz. Kalau nggak ada kedua-duanya. Maksudnya keduanya mana? Dua laki-laki kan syaratnya dua. Oh, iya, kalau Kedua-duanya ada. enggak ada berarti Intifa. iya. Kalau ada kedua-duanya disebut Iya, subut sama nufuz. nufuz. Iya. Berarti subut sama nufuz sama. Sama. Subut ini adalah ketetapan hukumnya. Tetap hukum nufuz dilaksanakan. Dilaksanakan, dieksekusi lagi. Kalau misalnya subut hukumnya sudah jelas, tidak ada unsur penghalang, hukumnya berarti nufuz. Seperti orang misalnya mau digantung, hukumnya sudah jelas, kemudian syarat-syaratnya sudah terpenuhi, berarti apa yang harus kita lakukan lagi? Dieksekusi lagi kan, diterapkan, dilaksanakan. Itu namanya nufuz. Iya. Iya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau suatu hukum yang sudah ada, berarti dilaksanakan. Tapi kalau hukumnya hilang dengan adanya unsur penghalang, berarti hilang hukum tadi. Jadi tidak perlu dilaksanakan. Itu namanya ilgha. Nufuz itu subut, intifa ke ilgha dia. Jadi seperti ini dia. Iya. Jadi subut. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ganti-gantian, Bu. Subut. Summa nufuz. Intifa sama ilgha. Nah, dia maksud dari definisi tadi, hukumnya subut sudah ada, berarti tinggal ditetapkan, dieksekusi lagi. Tapi kalau hilang syarat-syaratnya, berarti tidak subut, hilang hukumnya. Berarti kalau sudah hilang hukum, dieksekusi juga enggak orang itu? Dibatalkan. Contohnya, telah ditetapkan misalnya warisan ditetapkan oleh syariat untuk kerabat, untuk apa ya kan, berarti kan hukumnya subut, hukumnya dalam al-irth, dalam sudah ada hukumnya dengan memenuhi syaratnya tadi. Kemudian telah terpenuhi syaratnya, hukumnya sudah subut, apalagi tinggal berikan sesuai dengan jatahnya masing-masing.
Kalau misalnya dia dalam perkara warisan dibunuhnya saudara bapaknya misalnya kan, iya dibunuh apa dibunuhnya bapaknya misalnya kan, Soalnya kan orang yang membunuh nggak dapat warisan. iya tunggu loh, jadi dibunuhnya bapaknya misalnya kan, dibunuhnya bapaknya berarti hilang hukumnya kan, berarti dia tidak mendapatkan warisan, berarti intifa hukumnya hilang. Kemudian ilgha dibatalkan, dihilangkan, berarti dia tidak mendapatkan warisan. Itu ini maksudnya subut, nufuz, intifa dan ilgha itu maksudnya. Jadi adanya hukum dengan terpenuhinya syarat-syaratnya berarti dilaksanakan. Hilangnya hukum atau ada unsurnya penghalang kemudian tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak dilakukan ilgha itu dia. Kemudian kita kembali lagi min amarat. Amarat ini artinya adalah tanda. Tanda-tanda itu yang Allah berikan berupa syarat. Kemudian as-sabab, kemudian al-mani' apa? Kenapa dia nggak pakai isyarat aja? Apa? Yang amarat itu. Kenapa dia nggak pakai isyarat aja? Ini adalah ta'rif definisi dari usuliyun. Jadi nanti ada dijelaskan nama dia. Jadi amarat itu kan secara basar kan alamah, tanda. Kemudian nanti dijelaskan sama syarahnya. Jadi apa itu maksud tanda-tanda itu? Memang sini tidak dijelaskan. Nanti ada di bab lain baru disebutkan ada apa saja yang termasuk bagian dari hukum wad'i nanti. Ada syarat, dia ada 5 nanti itu. Hukum wad'i ini. Cuman di sini adalah ta'rif definisi dari wad'iyah. Apa saja yang syariat meletakkannya berupa tandanya. Berarti kan kita pahami dulu tandanya kan. Setelah itu nanti dijelaskan oleh para ulama. Apa maksud amarat ini? Apa yang masuk kategori dalam amarat? Yaitu syarat, sabab dan mani' di dalamnya itu. Kalau sudah ada syarat-syarat, mani' dan sababnya itu, kemungkinan disebut intifa, nufuz atau ilgha. Kemudian wa minha as-sihhatu wal fasadu. Dan di antara hukum wad'i itu ada namanya sihah ini sah kalau bahasa kita itu. Sah. Kemudian fasad, rusak. As-sihhatu sah. Dari kalimat sehat. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya sehat. Wal fasad, rusak. Dan di antara hukum wad'iyah itu ada yang sehat dan wal fasad. Bahkan para ulama itu mengatakan hukum wad'i itu 5 sama dengan hukum taklifi. Dari amarat syarat, kemudian sabab, mani', kemudian ada nama as-sihah wal fasad. Kemudian ada lagi yang namanya al-azimah war rukhsah. Tapi kalau dipisah-pisahkan, dia menjadi 7. Di beberapa kitab ada yang memisahkannya, Bapak-bapak Ibu. Dan di antara hukum wad'i itu ada namanya sihah dan fasad itu. Jadi al-ahkam al-wad'iyah ini Bapak-bapak Ibu, al-ahkam al-wad'iyah, hukum yang syariat letakkan dengan memberikan tandanya lisubutin untuk diterapkan, au intifa untuk tidak hilang intifa, au nufuz untuk dilaksanakan, au ilgha tadi tinggalkan. Jadi ahkam al-wad'iyah itu ada yang mengatakan, di antaranya ada yang mengatakan syarat. Kemudian ada yang mengatakan sabab. Ada lagi mengatakan al-mani'. Di beberapa kitab kadang ada yang membahas cuma 3. Sabab dan mani'. Tapi di kitab lain ada lagi ditambahkan nama
para ulama itu yang menulis kitab. Ada yang mengatakan as-sihah wal fasad. Kemudian ada lagi yang nambahkan al-azimah wa rukhsah. Wa rukhsah. Nah, jadi berapa totalnya kalau kita satu-satukan? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau di beberapa kitab, misalnya kita baca, kitab usul fikih, as-sabab, kemudian al-mani', as-sihah wal fasad, al-azimah wa rukhsah. Apa? Itu menurut beberapa kitab. Iya. Kalau di kitab ini dua. 3 biasa deh. Nanti ada syarat, sabab dan mani'. 3 di sini. Iya. Itu biasanya dasar-dasar dalam usul fikih itu biasanya dibahas ini. Karena nanti kalau apa dia sama aja. As-sihah wal fasad. Terpenuhinya syarat berarti sah. Ya kan? Sah ibadahnya dan akadnya kan? Hilangnya syarat, kemudian ada sebab, ada penghalang, berarti ibadahnya fasad. Nah, berarti sebenarnya sama aja dia itu, cuman dibagi-bagi. As-sihah wal fasad dalam ruang lingkup umumnya. Iya. Jadi nanti kalau kita ketemu itu sama aja sebenarnya itu. Tanpa dituliskan, tidak terpenuhi syaratnya, tanpa dijelaskan kita sudah paham aja kan? Berarti ibadahnya dan akadnya batal kan? Berarti berarti masuk kategori fasad. Tidak sah ya kan? Nah, cuman istilah aja dia apa namanya. Tapi ada sebagian para ulama nanti as-sihah wal fasad nanti dibagi itu. Termasuk Abu Hanifah itu dalam as-sihah wal fasad dalam perkara haji nanti. Al-azimah ini adalah tekad dalam bahasa. Azam. Fa in azamtum fattaqullah. Jika kalian fatawakkal 'ala Allah. Fa in azamtum mata? Al-azimah. Nanti insyaallah ada pembahasan ini. Penting kita tahu apa dulu al-hakam wal-wad'iyah terlebih dulu. Jadi ini al-hakam wal-wad'iyah itu asy-syart, as-sabab, al-mani', as-sihah wal fasad, al-azimah wa rukhsah. Nanti ada di sini dijelaskan di dalam kitab itu. Yang penting 2. Hah? Yang penting kan 2. Asalnya 3 ada, Pak. Bu. Nih. Syarat, sabab, 2 sana, Bu. Nah, nanti ada nanti. Nih. Apa bedanya sama taklif? Hah? Jadi apa bedanya sama taklif? Apa? Beda wad'i sama taklif. Taklif. Kalau taklif itu dia adalah hukum yang diletakkan kepada para mukallaf. Pada mukallaf. Ya. Diletakkan kepada seluruhnya, baik anak kecil, orang gila nanti kena itu. Semuanya kena dia nanti itu. Jadi nih, pahamin dulu Bapak Ibu al-hakam wal wad' ayat ini. Nanti satu-satu akan dibahas itu. Soalnya gini Ustaz, pengertian di sini kan yang diletakkan oleh Allah untuk sebagai syariat daripada tanda-tanda atau penetapan untuk yang ditiadakan, akan dan dibatalkan. Untuk siapa gitu? Ini Ya, untuk nanti insyaallah apa? semuanya. Kalau perbedaan hukum taklifiyah dan al-wad'iyah ini, kalau taklifiyah ini untuk mukallaf saja yang dibebani, mukallaf al-balik, al-muslim, balik dan akil. Tapi wad'iyah ini untuk keseluruhannya. Jadi siapa saja nanti kena dalam wad'iyah ini nanti. Baik orang gila termasuk anak kecil nanti kena hukum wad'i dipelatakan ini. Insyaallah ada penjelasannya setelah ini nanti. Isbir. Ya. Ya, kita harus letakkan taksil ilmu kita ponasi-ponasi itu lebih dahulu. Kalau loncat-loncat itu nanti iya. Jadi kita harus pahami dulu satu persatu dulu. Jadi hukum ini kalau sudah ada gambaran nanti baru kita bahas satu persatu dahulu beserta dengan contohnya.
Kemudian fasahih man sayaqra. Pak, coba. Dengar Pak. Dengar Ustaz. Ya, tafadhal Pak. Fasahih lughatan as-salimu minal mawadi. Wastilahan matarattabat atharu fi'lihi ibadatan am aqdan. Karena kita masuk kepada definisi as-sahih. Fas-sahih secara bahasa artinya as-salim minal marad. Salim ini selamat dari penyakit. Contohnya, orang kalau jasmani badannya sehat, berarti tidak bisa kita katakan orang sakit. Kemudian kalau orang akalnya sehat, berarti tidak bisa kita katakan majnun. Kemudian kalau pikirannya bagus, pola pikirnya bagus, maka tidak bisa kita katakan orang yang mengigau atau orang yang ngigau lah atau ngoceh sembarangan. Jadi kalau misalnya badannya tidak sehat, berarti namanya sakit. Kalau otaknya sudah tidak sehat, majnun. Kemudian kalau misalnya ngawur, ngigau gitu, kayak orang mabuk lah ngomongnya, hadhian. Jadi ngocehnya itu dia ngomong kayak orang mabuk aja dia. Hadhian. Bilza. Misalnya kan banyak sekarang nih, kita ambil contoh kasus yang sekarang kan ada lagi viral tuh. Seorang dia bukan bidangnya dalam beragama, tapi berbicara perkara agama. Berarti yang sakit pikirannya kan. Jadi timbangan syariat itu menurut pikiran dia. Sekarang viral itu. Ada tuh. Tidak usahlah kita sebutkan orangnya. Nah, iya. Jadi dia bukan bidang dia. Bidangnya di bidang selain agama, tapi berbicara perkara Islam. Dokter ya kan, dosen dia kan. Nah, kemudian apalah ngawur dia ngomong perkara Islam sesuai dengan pola pikirnya. Viral sekarang nih. Kan kayak orang ngawur dia ngomong tuh. Berarti kan yang rusak apanya? Pikirannya kan. Orang yang rusak pikirannya sebut hadhian, ngawur, ngigau. Tapi kalau akalnya rusak, hilang akalnya majnun gitu. Makanya as-salim minal marad. Secara bahasa sehat itu adalah as-salim minal marad, itu selamat dari sakit, dari penyakit gitu. Baik penyakit bodoh. Iya. Rusak pikirannya. Dia enggak gila, tapi pikirannya itu ngawur. Ada sedikit perbedaan. Kalau akal itu kan kalau hilang, berarti dia tidak tahu dengan siapa-siapa, tidak mau dia perbuat. Iya, berarti dia gila kan? Berarti kalau iya. Enggak ada pikiran berarti tidak. Tapi iya. Kalau rusak pemikiran berarti itu ngigo. Ngigo tuh. Dia enggak gila dia. Cuman rusak pola pikirnya. Di otak-atik sama dia. Ngawur. Iya. Seperti contohnya orang liberal. Kan otaknya rusak itu. Kalau gila mereka enggak gila kan? Iya. Ngawur dia ngomong dia. Kadang-kadang enggak sesuai dengan berpikir. Kepada substansinya ini dia keluar dari substansi yang dibahas. Misal dalam perkara debat disuruh ini. Orang minta kepada intinya substansinya. Dia ngomong ngoceh-ngoceh panjang 1 jam, tapi luar konteks yang diberikan. Nah, itu kan rusak pikirannya itu. Ada yang mengamalkan zina tuh. Ya,
Iya, milkul yamin. Itu kan rusak pikirannya itu. Kalau gila dia kan, iya. Kalau kalau gila, mungkin dia dirawat di rumah sakit. Pasti. Itu nah, yang menurut saya jauh itu. Allah alam itu. Iya. Ada orang yang pola pikiran rusak. Jadi menimbang mengkiaskan orang berzina itu dengan milkul yamin, dengan budak. Jadi kan enggak apa kias itu, jelas nil farik itu. Jadi menyisihi jumhur dia bukan jumhur aja, ittifaq kaum muslimin. Apa, Bu? Idiot. Kalau idiot tuh dia mendekat kepada agak kayak gila, hilang sedikit apa maktuh namanya itu. Hah? Enggak masuk gila, cuman agak mendekati dia itu. Orang idiot tuh lola kadang dia kan. Jadi gimana dia kalau ini anak agak kayak gimana gitu. Dia gila enggak gila. Cuman akalnya tuh agak terganggu. Kalau autis mungkin ya. Iya. Autis kan dia bergerak kemana kemari semuanya. Iya. 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 Tidak perlu kita golongkan yang autis itu Pikirannya aja yang ego sama gila itu pertanyaannya autis. di antara itu dia itu. Kalau gila dia nggak gila kan, di akalnya masih ada dia. Cuman ngawur itu gimana itu. Ngomongnya ngelantur. Oh, itu. Ah? Bisa kalau autis. Iya, berarti dia tafkirnya, pikirannya jadi ada rusak dia. Ya. Itu secara bahasa. Cara bahasa itu. Kemudian istilahan ma tarattabat atharu fi'lih alaihi ibadatan kana am aqdan. Jadi ma tarattaba. Tabat ini asalnya dari kata tarot tabu. Kalau tarot taba dengan ala, sedikit kita ulas dari sisi bahasanya Bapak Ibu. Misalnya kalau Bapak Ibu menemukan tarot tabat, tapi tidak pakai ala, berarti artinya tersusun. Tapi kalau dia menggunakan ala, dia artinya adalah sebab. Itu perbedaannya. Di huruf jar pun juga akan mempengaruhi suatu makna. Iya. Nanti apa? Sebab. Tapi kalau tanpa ala tertib, teratur. Tafa'ala. Wazannya tafa'ala. Bukan tarot tabat di sini. Tanya tak taknis di sini. Hah? Ifta'ala. La. Dia kali ini tafa'ala. Ada juga wazannya rattaba yurat ini madi. Bukan mudhari' dia. Iya. Nanti apa nama tuh di bab kalam itu setelah ini kan bab ilmu. Setelah itu baru bab kalam. Nanti kita akan merasakan butuhnya kita dengan bahasa Arab nanti. Pas dibahas di bab kalam. Nah, nanti itu butuh sekali kita dengan namanya bahasa Arab. Di sanalah kita nanti pas ketika belajar usul fikih bab kalam itu, oh ternyata bahasa Arab itu dibutuhkan untuk memahami sebuah dalil. Nah, nanti itu di bab kalam dibahas itu. Iya. Tapi cluenya itu aja. Cluenya nanti di bab kalam kita sendiri secara akan merasakan ternyata kita butuh yang namanya bahasa Arab untuk memahami dalil itu. Nanti di bab kalam itu dibahas itu. Nah, cluenya untuk sementara itu. Nanti insyaallah akan kita bahas di bab kalam itu. Kemudian ma tartabat atharu fi'lihi alaihi, apa saja yang tartaba alanya kalau diartikan istaqarra, menetapkan. Apa saja yang ditetapkan satu perbuatan baginya, baik berupa ibadah atau akad. Sekarang kita masuk kepada ibadah. Ibadah ini semuanya
toharo, salat, zakat, puasa, haji, itu bagian-bagian dari ibadah. Sedangkan perkara akad masuk jual beli, menikah, kemudian masuk dalam perkara al-ijarah, kemudian nanti wakaf, ya muamalah. Jadi akad ini kalau kesimpulannya dia perkara-perkara muamalah, jual beli, kemudian masuk ke dalam wakaf, kemudian masuk kepada rahn, gadaian, kemudian simpan pinjam, semuanya masuk kepada akdan. Jadi ibadah itu Bapak Ibu dibagi lagi. Nanti ada ibadah fikih. Fikih itu ada yang masuk dalam kategori ibadah, ada yang masuk dalam kategori akad atau muamalah. Makanya kan kita pernah kalau membaca buku, ada fikul ibadah, ada fikul muamalah. Misalnya kita beli kitab, isinya dari toharo sampai bab jihad misalnya, itu kan fikih ibadah. Kemudian kita beli kitab, pembahasannya buyua, jual beli, wakaf, kemudian kadai, haji, semuanya jualah itu. Itu berarti masuk kepada muamalah. Kalau misalnya kita memang serius menuntut ilmu, ya siapkan modal buat beli kitab. Satu kitab aja tidak akan cukup itu. Iya. Iya, kutumal kata Imam Syafi'i itu kan, ya akhi lan tanalal ilma illa bi sita khisal. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal atau 6 karakter ini. Yang pertama juhdin. Semangat dulu. Harus ada semangat. Kemudian hirsin. Ya, gigih kita tahan banting. Mau hari hujan, mau hari petir badai, semangat. Flu-flu sedikit, batuk-batuk sedikit, datang. Kecuali kalau sudah nggak bisa bergerak, ya udhur. Kemudian bulghatin. Bulghatin ada modal uang lah. Ya, kalau sekarang misalnya difasilitasi oleh seseorang satu tempat, berarti untuk menuju tempat itu perlu ongkos kita, uang ini. Kemudian butuh milik kitab juga kan? Itu namanya bulghah, harus ada mal, harta kita. Kemudian irsyadin ustadzin, bimbingan seorang guru. Jadi nggak bisa kita belajar tuh otodidak. Kecuali kalau kita sudah ada pondasi dasar-dasar. Kemudian tulin zamanin, waktu yang lama, sabar kita. Jangan sampai kita belajar bahasa Arab 6 minggu sudah jadi sibaweh. Iya, sudah hebat kita dalam berfatwa lagi. Belajar bahasa Arab baru 6 pekan itu kan. Berarti berapa nama itu? Sebulan setengah tahun. Jadi panjang masanya itu. Kalau kita melihat sirahnya para ulama itu bertahun-tahun, puluhan tahun mereka itu belajar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika ditanya oleh anak beliau Abdullah, ya Abi, sampai kapan kamu akan istirahat belajar kan? Sampai kakiku menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai aku mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau, kalau kita tahu, ulama besar, pendiri mazhab Hambali, tetaplah belajar sampai beliau wafat itu, sampai kaki beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sana kan kita bisa melihat, jadi belajar itu Waalaikumsalam. Ya, tafadhal. Jadi ikhlas. Yang keenam adalah ikhlas. Jadi tujuan kita belajar apa? Apakah mencari ingin dipuji, wah fulan ustaz atau ustazah, atau ingin mencari duniawi semata? Nah, itu dia. Jadi itu Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Wal istilahan ma tarattabat athar fi'li alaihi, yakni satu yang menetapkan perbuatan baginya berupa ibadah atau akad.
Jadi ibadah itu sah atau tidak sahnya itu, akad juga sah atau tidak sahnya itu. Nanti belajarnya diketahuinya itu ada di hukum wad'i. Jadi hukum wad'i ini Bapak Ibu memahamkan kita, memberitahukan kepada kita bahwasanya ibadah atau akad kita itu sah atau tidak sahnya. Kalau ditaklifikan kewajiban syariat. Kalau wad'i ini adalah diletakkannya, apakah ibadah ini sah atau tidak sahnya, atau muamalat atau akad ini sah atau tidak sahnya. Itu pembahasannya di wad'i. Tapi kalau penjelasannya tentang wajib, mandub, mubah, makruh, muharram, itu nanti pembahasannya di hukum taklifi. Nah, jadi dibagi-bagi itu nanti. Misalnya kita contohnya di sini, siapa baca fasahihu minal ibadat? Siapa yang mau baca? Tafadhali Bu. Fasahihu minal ibadat. Ma bariat azim zimatu ta'titu wasaqata at-talabu. Coba terjemahkan Bu. Coba terjemah. Jadi kita insyaallah sambil berjalan belajar baca, kemudian terjemahkan. Iya. Apa terjemahan Bu? Terjemahan fasahi di antara ibadah-ibadah adalah min ini kita artikan adalah bisa dikatakan min tab'iyah sebagian, atau ada mengatakan min ini al-bayaniyah. Ma bariat berlepas. Azimah mana azimah? Kesalahan. Ya. Sakotah, menggugurkan. Gugur atau jatuh. Kalau menggugurkan askoto, kalau sakoto ini artinya jatuh atau gugur. At-talabu, permintaan. Ya, fasahihu minal ibadati, maka sahih di antara dalam perkara-perkara ibadah, ma bariat bihi az-zimmah wa saqata bihi at-talab. Ma apa saja, bariat artinya apa? Berlepas. Az-zimmah kesalahan. Apa saja kesalahan itu terlepasnya dari kesalahan. Wa saqata bihi at-talab, dan jatuh gugurnya permintaan. Talab ini permintaan. Apa contohnya? Ma bariat bihi az-zimmah, yaitu kita terbebas dari kesalahan atau dari dosa. Apa contohnya? Misal salat fardu. Misalnya kita tadi pagi salat subuh. Kemudian kita salat subuh, otomatis kita harus memenuhi syaratnya kan? Berwudu, terbebas dari hadas besar, hadas kecil, kemudian menghadap kiblat, kemudian setelah selesai itu masuk kepada dalam ibadah rukun salat kita penuhi yang 13, kemudian yang wajib salat terpenuhi, berarti syarat, kemudian rukun wajib salat terpenuhi. Berarti salat kita sah atau tidak? Berarti salat kita sah. Maka disebut fasahihu minal ibadah. Berarti salat yang kita kerjakan waktu subuh tadi itu, salat subuh kita menjadi sah dengan terpenuhi syaratnya, kemudian terpenuhi wajibnya, kemudian terpenuhi dengan rukunnya. Berarti kita terlepas dari kesalahan. Apa maksud terlepas dari kesalahan itu adalah
Wasaqata bihi at-talab. Kita tidak diminta lagi untuk melakukan yang kedua kalinya. Misalnya sudah selesai salat subuh, syaratnya terpenuhi, kemudian rukunnya terpenuhi, kemudian wajibnya terpenuhi. Kalau yang tiga ini sudah terpenuhi, apakah kita harus mengulang lagi salat kita? Enggak kan? Berarti sudah gugur kewajiban itu ma bariat bihi azimmah. Nah, misalnya ditemui tiba-tiba sedang sholat kan kentut. Berarti dia masih ma bariat bihi zimmah. Berarti dia masih ada kewajiban yang harus ditunaikan. Berarti dia belum terbebas dari permintaan. Dia belum terbebas dari kesalahan. Berarti apa yang harus dia lakukan yaitu mengulangi sholatnya untuk yang kedua kali. Kalau sudah kedua kalinya dilaksanakan dan syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya terpenuhi, berarti dia sudah masuk baro atau zimmah. Nih, tulisannya baro atau zimmah. Baro atau azim, namanya disebut baro atau zimmah. Baro artinya terlepas, azim artinya kesalahan. Jadi dia berlepas dari yang namanya kesalahan. Kalau misalnya sudah terpenuhi semuanya, syaratnya, rukunnya, wajibnya, berarti ibadahnya sahih. Berarti dia sudah baratu zimmah. Dia sudah terlepas dari kesalahan. Contoh yang lain, saum Ramadan. Kemudian pertama misalnya sahur. Pertama kan dia niat dulu. Niat sahur itu kan hukumnya kan sunnah itu. Tidak wajib. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia tidak batal puasanya. Datang terbenamnya matahari dia berbuka. Berarti dia sudah baru atau zimmah, dia terbebas dari kesalahan. Puasanya menjadi sah. Gitu. Berarti enggak akan harus diulangi setelah Ramadan puasanya. Tapi tiba-tiba sedang puasa tengah hari, tiba-tiba sakit dia, demam, uzur dia kan, di tengah-tengah puasa itu dibatalkan. Berarti dia belum baratu zimmah. Berarti belum gugur permintaan darinya. Apa yang harus dia lakukan? Mengulangi puasa di hari setelah Ramadan. Kalau sudah dilaksanakan puasa setelah Ramadan, berarti dia sudah baratu zimmah. Berarti kalau misalnya kita sudah baratu zimmah, sudah terbebas dari kesalahan dan sudah gugur kewajiban sudah kita lakukan, berarti kita tidak perlu lagi mengulang yang kedua kali. Seperti sholat sudah lengkap semuanya, syaratnya, wajibnya dan rukunnya. Enggak perlu lagi kita mengulanginya. Kemudian seandainya kita sedang makan sahur, tiba-tiba mendengar suara azan subuh. Bagaimana cerita? Ya langsung dibuangkan. Langsung dipakai itu makanan. Iya. Iya. Makanya di sana itu kan ada kalau enggak. Kecuali kita enggak tahu kan. Sedang asik. Kemudian minum, lalu orang memberikan tambih. Enggak bisa. Batal karena sudah masuk waktunya. Iya. Makanya kita harus ada misalnya jeda. Iya. Iya. Imsak. Sebenarnya ada dikatakan imsak itu bukan perkara bid'ah itu sebenarnya itu. Iya, itu ihtiyat aja itu sebenarnya. Jadi nggak bisa kita katakan misalnya subuh masuk jam 5:10 anggap saja. Kemudian waktu imsak 4:55 atau 4:50 misalnya, beda 10 menit. Nah, yang waktu imsak itu jangan kita katakan itu perkara bid'ah. Tapi itu kan sebenarnya tanbih, peringatan aja agar kita bersiap-siap. Jangan sampai ada jeda. Iya, bukan berarti setelah bunyi sirine itu kita nggak boleh makan, tetap masih bisa makan. Cuman kan kehati-hatian saja, nanti sedang asik makan sambil ngobrol kan makannya lama. Tahu-tahu orang sudah azan.
Makanya dengan adanya waktu diberikannya tanbih tadi, itu sebenarnya imsak itu yang kita sarine itu 10 menit sebelum apa nama itu? Sebelum azan itu tanbih nama itu, peringatan. Iya. 4:55 ya. 4:45. Iya, pertama kita ketahui dulu waktu subuh jam berapa. Waktu subuh jam berapa misalnya. Anggap aja 4:45. Kalau kita di situasi kita Ramadan, berarti setengah 4 kalau bisa diusahakan udah berhenti makan. Bukan berarti setelah itu nggak boleh makan sebelum. Ya kita untuk hati-hatian aja. Asik makan, asik minum, ngobrol, ngopi kan. Tahu-taunya ngerokok atau gimana lah yang lain itu. Lewat dia kan, orang sudah azan subuh, Allahu Akbar kata orang di masjid. Berarti kan sudah masuk waktu imsak itu. Sebenarnya apa nama itu? Ada yang dikatakan waktu imsak 10 menit sebelum subuh itu lebih bagusnya, lebih cocoknya itu waktu tanbih. Waktu memberi peringatan. Yang namanya imsak itu kan sudah waktunya menahan, udah nggak bisa lagi. Sedangkan waktu tanbih itu masih bisa kita untuk makan, minum. Gunanya banyak itu. Bisa jadi kita nanti untuk persiapan mau ke masjid. Banyak itu. Ya, kalau misalnya terlambat bangun misalnya 15 menit sebelum azan subuh, ya udah nggak apa-apa, lanjutin makan paling 5 menit atau 10 menit, minum dan yang lainnya selesai, ya udah. Tapi gimana saat ketika kita ketiduran pas bangun orang udah azan? Ya, berarti puasa lalu, Pak. Karena sahur itu tidak wajib, Pak. Sahur tidak wajib. Yang wajib itu niatnya itu. Niatnya itu para ulama berbeda juga. Kapan niatnya itu? Apakah boleh dari awal Ramadan diniatkan sampai akhir Ramadan atau setiap malam? Setiap malam kita niatkan besok mau saum, besok mau saum. Itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Boleh. Jadi ada ikhtilaf para ulama. Yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu, niat dalam puasa syarat kan diterima ibadah kan? Kata Allah, kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Itu yang jelas dalilnya itu kan. Berarti sah tidak sah puasa kita tergantung niat. Cuman yang berbeda itu di antara para ulama, kapan niat itu? Apakah dari awal Ramadan kita ini kan sampai akhir Ramadan atau setiap malam? Tapi jumhur itu mengatakan setiap malam. Kan? Iya. Apakah itu talafuz dengannya? Yang sahihnya itu yang lebih apanya adalah tanpa dilafazkan, cukup dengan terlupa. Pas di malam hari capek, letih, langsung tidur, lupa niatnya. Berarti kan kita sudah puasa, ibadah kita jadi sia kan. Syarat ibadah itu 2, yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2 syarat terimanya ibadah itu. Kafi Ramadi. Melepaskan. Jadi teringat waktu dua untuk melepaskannya. Jadi apakah sah atau tidak sah? Niat itu porosnya itu di dalam hati. Adapun melafazkan itu adalah memperkuat saja. Pokoknya semua ibadah itu yang namanya itu dalam hati. Ya, sholat juga dalam hati aja. Misalnya bunyi azan, kemudian kita langsung pergi berwudu, kan sudah niat kita itu untuk melangkah pergi ke sholat. Kan niat itu secara bahasa ya al-qasdu. Niat secara bahasa ya al-qasdu, bertujuan. Dari rumah saja kita sudah ambil wudu, kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib, itu sudah berniat. Tidak perlu lagi kita langsung tidak melafazkan niat kita itu. Itu hukumnya mustahab. Jadi sebagian Syafi'iyah itu mengatakan mustahab. Wajibnya itu di dalam hati itu. Sama dia hampir dekat dengan mubah. Dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan tidak masalah. Tapi ada yang mengatakan mustahab itu
lebih hampir bersama dengan mana masnun atau sunnah atau mandub lah. Kalau sunnah dia lebih luas maknanya. Kalau nikah, yang dia niat Iya. Karena niat itu berbareng dengan amal. Kan innamal a'malu bin niat itu. Berarti kalau tidak dikerjakan berarti belum niat ya kan? Belum melangkah berarti tidak ada niat. Kalau sudah melangkah berarti sebelumnya sudah ada niat dia itu. Lihat redaksi atas innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, niatnya misalnya pergi ke sini, melangkah ke sini untuk thalabul ilmi ya kan? Atau niat misalnya pergi ke suatu tempat belajar ingin tebar-tebar pesona dengan akhwat ya kan? Atau niatnya bermasalah itu. Bukan thalabul ilmi. Nah, kelas apa Bu? Nikah batin? Nikah di dalam hati Bu. Memendam perasaan itu. Nah, ini contoh dari perkara ibadah tadi. Kemudian ada juga sekarang wasahih minal uqud. Nah, siapa yang membaca wasahih minal uqud? Fadl. Ramadi. Enggak apa-apa Ramadi. Latihan Ramadi. Antum baca ana min Ustaz Ramadi. Wujudihi katarattubi milk akdi masalan apa Pak? Syurutihi mawani'ihi kopi Golda ada. Mahlan Ramadi. Ruwaida Ramadi. Ya. Tarjim dulu Ramadi. Was-sahih minal uqudi. Naam. Fattakullah mastata'tum. Dan sahih bagian dari akad. Nah. Asar itu dampak atau bekas. Tafadhal Ramadi. Enggak apa-apa Ramadi. Ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Apa yang asarnya menyebabkan sesuatu itu adanya. Apa saja? Jadi cara mengartikannya gimana? Jadi kan kalau tampak itu ditetapkan, asal itu tampak. Tampak. Cuma tadi terartikan yang disebabkan. Bisa. Jadi
Kalau ingin terjemahnya secara literally, matarat sabat atharuhu ala wujudihi, apa saja yang asar menyebabkan ala wujudihi, adanya sesuatu itu. Itu secara literally. Kalau secara apanya, apa saja yang ditetapkan. Ya, yang ada, sesuatu yang ada baginya ada. Kata Rattubi al-milki, seperti yaitu menetapkan kepemilikan. Milk ini kepemilikan, akad jual beli. Misalnya tafadhal Ramadi, ikra wala yakunu syai'u sahihan illa bi tamami syurutihi wa intifai mawani'i. Tidaklah sesuatu itu sah, sahihan artinya sah, kecuali sempurnanya syaratnya dan hilangnya, intifa artinya hilangnya unsur penghalang baginya. Jadi kalau memang ingin suatu akad atau ibadah itu sah atau tidak sahnya, itu harus pertama memenuhi syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, kemudian tidak ada unsur penghalang, berarti ibadah atau akad itu menjadi sah. Kalau misalnya dijumpai syaratnya, misalnya syarat salat ada beberapa misalnya kan, kemudian hilang salah satu syarat salat, berarti salat ibadahnya belum sah, dia harus mengulangi lagi. Kemudian wa intifai mawani, dan hilangnya unsur penghalang. Kalau misalnya ada unsur penghalang ditemukan di satu ibadah itu, berarti ibadahnya menjadi batal. Kemudian misalul dzalika fil ibadati an ya'tiya bis salati fi waqtiha tamata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Berarti sempurna syaratnya, rukunnya dan wajibatinya. Iya. An ya'tiya bis-salati fi waqtiha tamatu syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Jadi misalnya seperti itu dalam perkara ibadah, datangnya waktu salat, sempurna syaratnya, dan rukunnya, dan wajibnya. Sebagaimana sudah disampaikan tadi kan. Jadi sahnya satu ibadah atau sahnya satu akad itu dengan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dan rukunnya sudah terpenuhi, dan wajibnya sudah terpenuhi. Nah, ini dalam perkara ibadah tadi. Seperti misalnya syarat dalam salat salah satu wudu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Bighairi tahur kan? Bighairi tuhur. Ama tahur dia itu ma. Apa perbedaan tuhur dengan tahur? Kalau tuhur itu adalah fi'ilnya. Ama tahur ma medianya. Itu perbedaan. Makanya dalam hadis Nabi la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, tanpa bersuci. Tuhur fi'ilnya. Kalau tahur maknya airnya. Misalnya air wudu, ini air wudu anggap kan namanya tahur. Tahur dia. Tahur. Sama dengan sahur dengan suhur. Wudu dengan wudu. Kalau tuhur, tahara haru. Tahara haru. Tuhur itu adalah fi'ilnya, yaitu perbuatannya. Jadi perbuatannya harus bersuci. Adapun media untuk bersuci adalah air, dinamakan tahur. Sama dengan wudu dan wudu. Untuk alat media untuk berwudu pakai air kan, dinamakan wudu atau wudu.
Ini air nih kalau digunakan untuk wudu berarti namanya wudu. Atau air yang di keran itu dinamakan wudu. Tapi kalau perbuatannya cuci ini sampai ini itu dinamakan wudu. Wudu bukan wudu. Waduk yang penampung air itu ada lagi itu maknanya. Waduk penampung air itu bisa dikatakan sadun ya kan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur. Tadi jangan sampai salah baca, kalau bi ghairi tuhur dia air. Kalau tuhur artinya tanpa bersuci. Nah, itu maksudnya. Ya. Ya Pak, silakan Pak, tafadhal Pak. Oh beralek, Pak. Tafadhal Pak. Ya. Ya Pak. Balimbiang. Iya. Iya Pak, silakan Pak. Tafadhal Pak. Kita ulangi kalau fu'ul maksudnya fu'ul tuhur fu'ulun ya fu'ulun. Kemudian ada kalau tuhur fa'ulun wazannya itu. Sekarang kembali kepada misal zalika fil ibadat an ya'tiya bis salati fi waqtiha tamata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Jadi kalau datang waktu salat pada waktunya, sempurna wudunya, sempurna syaratnya, sempurna rukun-rukunnya dan sempurna wajibnya. Berarti ibadahnya sahih atau fasad? Sahih. Nah, kalau misalnya syurutnya sudah sempurna, arkannya tinggal baca Al-Fatihahnya, misalnya dia lupa baca Al-Fatihah langsung surat pendek. Kan ada itu. Ya berarti sholatnya fasad. Apa sebabnya? Rukunnya kurang itu. Berarti dia belum bara'atu zimmah. Belum dia lagi kan? Berarti wajib baginya untuk mengulang kedua kalinya lagi. Ya, bara'atu zimmah itu terlepas dari kesalahan. Kalau bahasa kita itu. Jadi wasaqata bihi at-talab. Gugurnya permintaan. Kalau sudah selesai dalam perkara ibadah, contohnya sholat tadi, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, berarti dia sudah bara'atu zimmah, sudah terbebas dari kesalahan. Kemudian sudah gugur kewajiban bagi dirinya, berarti dia nggak perlu lagi untuk mengulang kedua kali. Nah, seperti antum ramadi itu kan. Antum nikah, apa antum 2 kali mengulang nikah apa enggak? Akad nikah misalnya kan, dalam perkara akad terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya kan, ada mempelai, ada wali, ada saksi ya kan, kemudian ada mahar, terpenuhi semuanya 4 itu kan. Kemudian apakah antum harus mengulangi akad antum atau tidak? Kalau apa Bu? Iya, kalau sudah sempurna syarat-syaratnya. Iya, kan itu kan akad tadi. Kan katanya secara istilah sahih itu adalah sesuatu yang menetapkan dalam perkara ibadah dan akad. Kemudian kita contohnya kepada akad misalnya kan. Kalau ibadah tadi sudah jelas tuh, salat tadi kan. Sekarang kita masuk kepada yang akadnya. Perkara muamalah akad. Misalnya akad itu diantaranya ada akad nikah. Misalnya ramadi nikah. Terpenuhi
syarat-syarat untuk menikah, ya kan. Kemudian apakah Ramadi harus mengulangi lagi akad nikahnya atau tidak? Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, berarti sudah tidak perlu lagi mengulangi akad nikah. Apa? Yang muasal ukur itu tadi kan ada kalimat tarat tubi saja. Matarot tabat, Nah, yang kata tarot tubi. ya kata tubi itu kenapa tarat tubi? Masdar Tarat tabat tabu tarat. tuban. Tarot taba, ya tarot tabu. Oh, tafa'ulan. Kaf ini dia huruf jar itu. Fa'alan tafa'ulan tafa'ulan. Kaf itu kan huruf jar. Iya, katarot tubi al Biasanya kan tarot. tarot taba, ya tarot tabu. Oh, iya, tarot. Berarti seperti penetapan kepemilikan atas akad. Seperti menentukan jual beli. Jadi masalahnya itu sebagai Contoh misalnya, contoh. tadi kan hal itu kan Iya. seperti masalah nanti kedudukannya sebagai Hal. hal keadaan. Masalah di sini seperti contoh hal, ya kan? Kemudian di sini wala yakunu syai'u sahyan illa bi tamam. Jadi sesuatu itu sahih Kecuali dengan sempurna syaratnya dan hilangnya unsur penghalang tu. Itu. Jadi tadi kembali kepada Rahmadi tadi kan. Misalnya kita ngambil contoh dari akad aja. Akad itu kan banyak. Jual beli dan akad nikah. Misalnya rukun-rukunnya terpenuhi. Ada 4 rukunnya terpenuhi misalnya kan. Kemudian apakah Ramadi mengulangi nikahnya akad nikahnya atau sudah selesai, sudah terbebas atau sudah gugur permintaan? Apakah perlu diulang lagi atau tidak? Kalau sudah, iya, iya. Kalau terpenuhi syarat-syarat dari akad nikah tadi itu sudah, berarti perlu diulang lagi akadnya apa tidak? Maksudnya mungkin ijab nih. Kabulnya ijab kabul kan Iya, bagian dari syarat. Iya, jadi misalnya nih, akad itu bisa terdiri dari jual beli, akad nikah, dan yang muamalah lah akad itu kan dalam bab ini. Ibadatan kana akdan. Kita ambil contohnya akdun nikah. Akad dalam perkara nikah. Kemudian Ramadi telah terpenuhi syarat-syarat dalam akad nikah tersebut. 4-nya terpenuhi. Contohnya. Kemudian apakah Ramadi ini kalau sudah terpenuhi syaratnya akan mengulangi lagi akad nikahnya atau tidak itu kan? Kalau sudah terpenuhi syaratnya berarti sudah sah nikahnya dengan si fulanah. Ya, berarti dalam waktu itu. Seperti itu. Kemudian misalnya kapan Ramadi mengulangi lagi? Ya nikah lagi. Yang kedua. Dia seorang perempuan yang hamil, terus apakah sah nikahnya dilakukan saat dia itu? Kemudian apakah perlu diulang lagi? Kalau jumhur kata diulangi lagi, Bu. Ulang lagi? Iya. Jumhur ulang? Iya. Perempuan masa Itu karena nggak tahu. Bahkan Syafi'i itu mengatakan tunggu sampai hamil, sampai berat. Ini yang namanya anak yang lahir di luar nikah itu kan itu tidak ada hubungan nasab dengan bapak. Enggak, iya. Enggak ada. Bahkan anak yang di luar nikah tuh menurut Imam Syafi'i itu bapak biologisnya boleh menikahi dia. Gimana caranya itu bapak biologisnya itu? Iya. Apalagi kalau dia seorang pengusaha satu. Gimana caranya? Iya. Karena secara nasab bukan anaknya. Secara biologis anaknya kan. Makanya misalnya anak yang na'udzubillah lah. Yang lahir di luar nikah. Kecelakaan lah. MBA. Merit by accident. Kemudian lahiran. Anaknya ini lahiran kan, lahir nih si bayi. Kalau bayinya tetap suci lah. Fitrahnya bayi itu suci. Kita nggak boleh mengatakan ini anak.
Karena saat dia sedang di atas itu. Ada yang mengatakan boleh dilaksanakan nikah, tapi setelah lahiran ulang lagi. Tapi bahkan ada mazhab Syafi'i itu tidak salah, tunggu dulu sampai lahiran. Pegangin lah. Iya. Kan bisa sudah tahu dikantongin data-datanya di mana apanya itu kan. Karena sebenarnya itu ada hikmahnya itu. Kenapa kalau orang misalnya ditunggu dulu sampai di lahiran, itu kan hikmahnya itu hukum sosial ya. Biar nanti ada efeknya kepada yang lain itu kan, supaya jangan melakukan seperti ini. Kan malu itu. Iya, kan malu itu. Si fulanah. Iya. Tapi ada mengatakan ya dinikahkan pada saat sedang sudah terjadi itu. Nanti setelah itu nikah lagi, diulang lagi. Karena anak pertamanya itu kalau tidak dia akan dikatakan berzina seumur hidup. Diulangnya setelah anak ini lahir. Iya, masa iddahnya selesai. Iya. Dan lahir anaknya juga yang hebat. Itulah. Na'udzubillah kan kita bilang tuh na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari itu kan. Kalau laki-laki ya apa halnya? Kami jawab orang yang tuanya lagi jawab namanya tuh hakimnya lah. Iya. Mana tanggung jawabnya? Kalau ya Nikahnya anaknya ini dapat jodoh, anak yang lahir belum nikah. Kan dapat jodoh. Kan tak sah bapaknya. Iya, enggak biologis. Iya. Itu masalahnya. Enggak anak itu Ada yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. banyak itu. Tetap juga bapak yang sah dia nikahkan anak. Jadi dalam itu dia kan. Iya. Bagaimana cerita itu Iya, sekarang itu. sampai Itu juga akibat dikurangi misalnya. Iya. Kedua hawa nafsu syaitan itu bergejolak. Jadi ya kalau kembali ke tadi itu harus wajib kan. Maka yang pertama itu sebenarnya bukan bagian yang sah itu. Takutnya kalau nggak dinikahkan lagi, kemudian dia satu kali itu aja, nanti keterusan zina deh itu. Masuk ke dalam dia berzina seumur hidup. Ada sebagian. Karena tapi yang lebih kuat itu adalah nikah lagi. Iya. Tapi si anak pertama tidak boleh menikahkan saudarinya. Kalian si anak laki. Kemudian tidak dapat hak waris. Kemudian tidak boleh jadi wali dia. Nah, kalau misalnya dia perempuan yang lahir, berarti yang menikahkan nanti ibunya. Kemudian binnya bukan bintu fulanah. Iya. Nanti dia nasabnya ke ibunya. Misalnya fulanah bintu fulanah. Kemudian di sebagian mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan boleh bapaknya yang biologisnya ini menikahi anaknya. Misalnya anaknya sudah tumbuh dewasa, kemudian pengen dinikahi anak yang dia tadilah. Itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kan boleh itu. Karena pada hukum asalnya secara nasab dia bukan anaknya. Secara biologis memang anaknya. Nah, antara biologis dan nasab kan sebenarnya kan lebih kuat nasab itu kan. Ya, tapi jumhur mengatakan tidak boleh itu. Tetap dia dari dia sendiri karena perbuatannya saja yang menjadi penghalang gitu. Iya. Sekarang ini juga kejadian di mana yang orang tua yang menikahkan ini anak yang sah kan? Orang tua yang menikahkan anak ini tidak kenal saudara masing-masing. Apakah dia boleh menikahkan? Ada sebagian para ulama mengatakan dia bapaknya tidak boleh menikahkan. Tidak boleh. Iya. Karena ada yang mengatakan orang yang sudah meninggalkan sholat secara sengaja dihukumi kafir murtad. Iya, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh itu. Kasusnya ini sekarang antara ibu dan bapak dia ada berpisah cerai. Cerai. Jadi saat juga anaknya sudah Dewasa, sudah waktunya lah. karena itu bapaknya juga berkelahi, dia tahu nih yang bapaknya tidak pernah sholat sama sekali, mau menikahi ibunya. Iya. Jadi tidak boleh oleh ibunya ini menikahkan anaknya. Karena dia menghukumi orang yang sudah
tidak sholat selama hidupnya, karena memang para ulama mengatakan sudah kufur dia kan. Kalau begitu yang kami nikahkannya wali. Cari dulu dari bapak, kalau masih ada kakeknya, kalau masih ada abangnya, kalau nggak ada baru wali hakim. Iya. Iya. Iya, dia ada urutannya itu. Ada 13 kalau tidak salah. Ya, kalau sudah tidak ada semuanya, baru wali hakim, KUA. Pak KUA yang akan menikahkan dia. Nah, seperti itu. Jadi dalam akad tadi itu, tadi dalam akad nikah kita ambil contohnya. Berarti Ramadi kalau sudah terpenuhi syarat-syarat dan pernikahannya, akadnya, berarti tidak perlu mengulangi lafaz akad nikahnya. Tapi kalau pengen mengulang lagi yang kedua. Iya. Seperti itu. Kemudian juga dalam perkara contohnya akad dalam jual beli. Misalnya barang ini bukan milik si fulan. Nah, tiba-tiba dijualkan tanpa izin pemiliknya. Harga murah. 1 juta aja. Padahal ini bukan milik si penjual kan? Berarti apa hukumnya di sini? Berarti hilang syaratnya. Berarti hukum jual beli di sana tidak sah. Karena di sini misal zalika fil uqudi an yaqida bai'an tamata syurutihi al-ma'rufah ma'intifai mawani'ih. Misalnya akad jual beli yang sempurna syaratnya yang diketahui bersama hilangnya unsur penghalang. Misalnya unsur penghalangnya adalah barang ini bukan milik si fulan. Tahu-tahu dijualkannya. Ya kan? Itu yang penghalangnya. Kemudian dijualkan kepada si fulan. Berarti kan ada penghalangnya, yaitu barang ini bukan milik si fulan, atau barang curian lah, atau yang sejenisnya lah. Berarti ketika dia menjualkan kepada si mustari, pembeli, berarti akadnya tidak sah. Kenapa? Karena barang yang dia miliki bukan punya dia. Tahu-tahu dijualkan aja sama dia tanpa izin dari pemiliknya itu. Berarti itu akad jual belinya batil. Biasanya kendaraan mobil. Iya, yang bodong-bodong itu. Itu berarti nggak sah jual belinya. Kemudian kalau kebalikannya, punya barang ini punya si fulan, memang dia ingin menjualnya. Kemudian ketemu dengan si pembeli, sepakat harga sekian ditetapkan. Kemudian ya udah saya terima dengan harga yang kamu sebutkan tadi itu. Berarti akad jual belinya menjadi sah. Berarti barangnya ini dari banyak penjual beralih kepada si mustari. Karena mereka sudah pertama ijab qabul, kemudian taradhi, sudah ridho. Si banyak penjual mengatakan saya jual 2 juta. Si mustari bisa nego enggak? Sah. Sekian. Misalnya 18. Kemudian si banyak penjual ya udah 18 saya lepas. Kemudian si mustari diambil, udah diberikan uang 1.800.000. Berarti kan dia taradin saling ridha. Si banyak ridha dengan harga yang ditetapkan. Kemudian si mustari juga ridha juga dengan harga yang sudah ditetapkan sama si banyak. Diambillah barang itu. Berarti akad jual belinya menjadi sah. Tapi kalau misalnya di sini ada unsur penghalangnya, berarti akad jual beli tidak sah. Atau misal lagi diperiksa, dilihat ternyata ada cacat. Ini misalnya seorang pembeli itu punya kriteria tersendiri dengan barang. Ini cacat nih sedikit nih, sumbing kayaknya. Berarti kan jual belinya masih belum sah. Si barang masih milik untuk si penjual dan si pembeli belum memiliki barang. Lihat sama dia, cacat nih dah. Kemudian dikasihkan syarat. Oke, akan saya ambil barang kamu, tapi bisa nggak turun harganya?
Dari misalnya 3 juta menjadi 2 juta katanya. Karena ini ditemukan aib di dalam barang tersebut, cacat. Setelah nego-nego. Kemudian katanya, oh nggak bisa, tetap di 3 katanya. Berarti jual belinya belum terjadi. Si barang milik si bai'a, kemudian harga masih milik si mustari kan. Berarti belum ada perpindahan suatu barang. Karena ada unsur penghalangnya, yaitu misalnya barangnya ada yang aib di dalamnya. Nah, kemudian nego, dijumpailah kesepakatan. Ya udah, saya sepakat dengan harga yang kamu tawarkan karena barang saya cacat, udah cacat dikit. Nah, udah ridho, ijab kabulnya udah selesai, kemudian ridho, ya udah, barang ini beralih dari si bai'a kepada mustari, dari si penjual kepada si pembeli. Berarti akad jual belinya sudah sah. Tapi kalau masih ada jumpai unsur-unsur ada aib di dalamnya, harganya tidak sepakati, berarti jual belinya belum sah itu. Karena ada unsur penghalangnya. Bisa itu unsur penghalangnya, pertama barangnya bukan milik dia. Yang kedua barangnya ada aib. Yang ketiga mungkin harganya belum cocok. Berarti jual belinya belum sah. Nggak boleh kita ambil aja. Udah ambil aja ya. Nah, kalau jual beli online itu ada beberapa syarat. Ditampilkan semuanya itu, kemudian dikatakan aib barang saya, aibnya di sini, cacatan di sini, kelebihannya, kekurangan semuanya. Kalau misalnya si pembeli ridho dengan apa yang deskripsinya itu, kemudian dipesan, dibayar, berarti jual beli sudah sah. Si mustari ridho dengan yang disampaikan oleh si bai'a juga ridho. Jadi ada dalam jual beli itu ada selain ijab kabul ada taradin, saling ridho. Tapi kalau salah satu itu tidak ada yang ridho, berarti belum sah jual belinya. Masih nego, berarti belum terjadi jual beli, belum sah. Nego 2 juta. Ini nego naikinlah. Ya, nanti tergantung si mustari pembeli. Ridho enggak dia? Sudah paham dia enggak? Sudah cukup dia dengan deskripsi yang disampaikan oleh si Kalau dia sudah paham, oh ini kemudian dicet. Iya. Nah, itu kan sudah resiko. Iya. Di awal tadi. Kalau rusak itu berarti nanti paling kalau siapa misalnya di deskripsinya kalau barang rusak bisa dikembalikan. Tapi kalau barang rusak bukan tanggung jawab kami, karena dari awal kami sudah mempaketnya dengan rapi, membungkusnya dengan rapi. Mungkin itu kesalahan dari paket atau gimana. Nah, kalau si mustari ridho dengan yang dia terimanya, sah jual belinya. Tapi kalau katanya, wah saya komplain nih, ini jual belinya aib, boleh kita balikkan gitu. Tapi kalau dikatakan tidak bertanggung jawab, ya kan, kalau misalnya ada kerusakan, iya. Tapi seharusnya si mustari bainya itu seharusnya nggak mengatakanlah seperti itulah, karena itu kan sudah tanggung jawab dia mengirimkan barang. Risiko online kan seperti itu, Bu. Pasti barang itu nggak ada yang utuh itu, pasti ada sedikit lecetnya. Berarti ridhonya dari kita aja, minta yang hijau, yang datang yang merah misalnya. Iya. Kayak gimana misalnya, Bu? Iya. Harus ada, yang penting ada jelas akadnya. Iya. Kemudian bentuk jenis akadnya itu berbeda-beda. Ada dengan isyarat, ada dengan lafaz. Diajak kumpul boleh dengan talaffuz, boleh dengan isyarah. Di fikih dia, Bu. Di fikih pembahasannya itu. Kalau usul ini kita membahas dalil. Iya, kita bahas. Kita meracik. Ya, Bu. Silakan, Bu. Tuh di pasar ya. Dialah. Kita belajar kan. Kemudian
fa in fuqida syartun min asyurut. Man sayaqra tafaddal. Tafaddal fadlun. Fa in fuqida syartun min asyurut. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت As-sihhatu. Apabila fuqida artinya hilang. Apabila hilangnya syarat di antara syarat-syaratnya atau didapatkan penghalang di antara unsur-unsur penghalangnya, imtana'at as-sihha, berarti kesahannya itu jadi terhalang. Jadi kalau syaratnya hilang, ada unsur penghalang, berarti dia belum dikategorikan sah atau belum sahih suatu ibadah atau yang namanya akad tadi. Misal, tafaddal fadlun. Misalu faqdi syarti. Misalnya hilangnya syarat dalam ibadah, yaitu solat tanpa bertahara. Enggak ambil wuduk langsung solat. Kemudian kalau ada yang mengingatkan dan dia ingat lagi, berarti dia harus wajib mengulang solat. Seandainya langsung aja dia, orang azan langsung ke masjid, mungkin lupa dia itu. Tiba-tiba pas sudah iqamah, kemudian sudah rakaat, angkat tangan dan masuk kepada shaf. Wah, saya belum berwuduk. Berarti dia keluar dari shafnya, mengambil wuduk lagi. Atau kasus keduanya, misalnya dia sudah selesai sholat, assalamualaikum, kiri kanan. Pas mau zikir teringat, tadi saya belum berwuduk lagi nih. Tiba-tiba sudah masuk aja ke dalam barisan untuk sholat. Apa yang harus dia lakukan? Ulang lagi sholatnya atau sudah baratul zimmah dia? Mengulangi sholat karena hilang syarat dalam ibadah. Pergi ke ulang lagi dia. Itu maksudnya dia. Tafaddal fadlun. Misalu faqdu syarti fil 'aqdi an yabi'a ma la yamlik. An yabi'a ma la yamlik. Ini hilangnya syarat dalam jual beli akad jual beli. Barang bukan punya dia. Tiba-tiba dijualkan sama dia. Misalnya si fulan menjualin barang temannya nggak tahu, tiba-tiba dijualkan. Berarti itu syaratnya telah hilang. Karena apa syaratnya? Syarat di sini adalah barang itu bukan milik dia. Misalnya kayak Ramadi, barang temannya dijualkan, pinjam motor dulu, antum jual. Itu jual beli antum sah atau tidak? Tidak sah karena antum bukan pemilik motor itu. Tafaddal fadlun. Misalu wujudul mani'i fil ibadah an yatatawwa'a bi naflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Misalnya adanya penghalang dalam suatu ibadah, yaitu ayatatawwa'a bin naflin, itu salat ibadah tatawwu' dengan salat sunnah mutlak dalam waktu nahyi. Apa misalnya? Waktu larangan dalam salat, setelah salat asar. Setelah salat asar, tiba-tiba dia pengen, ya udah saya salat sunnah aja, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 100 rakaat katanya, sampai terbenamnya matahari. Kemudian kasusnya seperti itu, apakah salatnya sah atau tidak? Salat di waktu larangan. Salat di waktu larangan, seperti setelah asar itu kan tidak ada lagi salat. Kecuali nanti ada beberapa diperbolehkan di waktu larangan. Tahiyatul masjid, salat jenazah misalnya kan. Kemudian waktu qada. Misalnya setelah salat asar kan sudah tidak ada lagi nama salat. Baik salat nafilah. Tadi dapat datang si fulan
ya udah saya pengen menambah ibadah kita, pahala saya ini. Saya sholat 100 rakaat, saya sholat 20 rakaat. Nah, sekarang dia pertanyaannya, sholatnya itu sah atau tidak? Sholatnya tidak sah, meskipun sholat sunnah. Kenapa? Karena dia sholat bukan pada waktunya, yaitu dia sholat pada waktu larangan. Sudah jelaskan dari hadis Nabi SAW, setelah asar itu adalah waktu larangan untuk sholat sunnah apa aja, kecuali jenazah, tahiyatul masjid itu. Kalau pengen sholat sunnah mutlak, tunggulah dulu berlalunya waktu asar atau setelah maghrib, silahkan, atau yang sejenisnya itu. Kemudian sekarang pertanyaannya, apakah si fulan ini karena dia ingin mendapatkan ibadah pahala dari Allah sebanyak-banyaknya, sholat sunnah di waktu larangan, apakah dia berdosa atau tidak? Si fulan sholat sunnah di waktu yang dilarang, nah, apakah dia berdosa atau tidak? Jadi dibagi dua, di tafsil, dirinci. Kalau misalnya dia tidak tahu, jahil, dia tidak tahu tapi dia jahil, dia tidak tahu, ya udah saya ingin dapatkan pahala lah. Dia tidak tahu setelah zuhur, setelah asar itu adalah waktu larangan, sholat 50 rakaat karena ingin mendapatkan pahala, ya kan? Nah, sekarang kalau dia jahil, bodoh, berarti dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Kemudian sholatnya bagaimana? Diberikan pahala atau tidak? Dia tidak mendapatkan pahala karena yaitu dia sholat di waktu larangan. Kecuali dia sudah faham ilmunya, sudah apa? Udah saya sholat sunnah mutlak aja lah, biar ini. Nah, biar dapatkan ini. Berarti pertama kalau dia faham dengan ilmu, berarti dia berdosa. Kemudian sholatnya tidak mendapatkan pahala. Itu kalau dia orangnya alim, tahu kalau ada waktu larangan setelah asar. Tapi kalau dia jahil, tidak tahunya ada waktu larangan setelah asar, berarti dia tidak berdosa dan dia tidak mendapatkan pahala. Gitu. Karena sebab dia tidak mendapatkan pahala karena bukan pada waktunya atau di waktu larangan. Kecuali kita safar, kemudian istirahat, ya kan? Tiba-tiba kita mau sholat tahiyatul masjid, itu ada apa pengecualiannya? Karena dari hadis Nabi SAW, la yajlisu ahadukum illa sholat rakaatain. Janganlah salah seorang kalian itu sholat duduk kecuali dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Saya si fulan dari safar istirahat di masjid, ambil wudhu, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid niatnya. Padahal itu waktu-waktu larangan. Nah, berarti maka dia boleh sholatnya tersebut. Tapi kalau sholat sunnah mutlak, berarti tidak boleh di waktu larangan. Karena kan waktu istiqan itu kan sebagai lupa. Jadi ketika sholat 2009. lupa duduk. Jadi kita cara melangkah kembali sholat. Salah Jumat tanpa wudu atau? Teringat antum pas kapan? Sudah lewat waktu zuhurnya atau sudah waktu asar atau masih dalam waktu itu? Setelah Selesai? sebetulnya. Baru teringat antum. Antum kala itu ketika itu langsung sholat lagi, ngulangi lagi atau tidak ngulangi lagi? Itu anak agak lebih, jadi makanya anak tunggu aja apakah diulang atau berjalannya. Antum kala itu status 1 masih SD. Mas ketika itu kelas 3 MTS. Dia MTSN. Berarti itu udah balik berarti. Kalau dulu. Berarti antum MTSN. Kemudian yang di kasus lainnya itu antum belum tahu ilmunya itu sudah tahu.
Kalau belum tahu, insyaallah ma'fu'an fu'anhu. Tapi kalau sudah tahu, berarti kan waktunya sudah berulang ya kan. Nama Jumat itu kan nggak mungkin lagi kita ulangi Jumatnya lagi 2 rakaat ya kan. Berarti kalau diulangi jadi zuhur. Tapi kalau antum ingin mengqadha, berarti qadha antum qadha zuhur atau qadha setelah tahu ilmunya. Tapi ada yang mengatakan ya udah nggak apa-apa. Jangan diulangi untuk kesekian kalinya. Setelah datang ilmu kepada antum, waktunya sudah lama. Antum tahunya kapan? 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Tahu ilmunya gimana? Kalau misalnya nggak wudu kan tidak sah sholat itu. Nah, tahunya kapan antum? Sekarang ini benar? Sekarang ini tahu beberapa tahun yang lalu? Tahu ilmunya antum? Pas di SMA atau setelah tamat? Baru tahu ilmunya. Jadi anak mau ulang, tapi itu apakah untuk sholat atau sholat tentu kan? Kalau antum ingin mengqadha, berarti kan qadhanya qadha zuhur antum. Gak mungkin antum dalam 1 Jumat itu antum 2 ya kan? Mengqadha ya kan. Kemudian kalau antum sudah tahu ilmunya, ada 2 kemungkinan. Boleh antum ulangi lagi tapi zuhur, atau karena waktunya sudah lama, jedahnya sudah lama, sudah berlalu waktunya, baru tahu ilmunya, maka insyaallah ma'fu'an, dimaafkan. Tapi jangan diulangi lagi. Kalau terjadi lagi, antum ingat harus segera antum, karena antum sudah tahu ilmunya. Qadhanya nanti antum qadha zuhur. Kan sudah berlalu waktu Jumat. Kan kalau misalnya orang terlambat Jumat, ya kan? Misalnya masuk ke rakaat kedua, belum salam lagi kan? Berarti dia masih dapat Jumat, dia cuma tambah 1 rakaat. Tapi udah assalamualaikum kata imam, berarti dia sudah zuhur dia itu. Nah itu. Kalau antum misalnya masuk di waktu orang sedang sholat, sudah rakaat kedua, berarti antum cukup tambah 1 rakaat. Antum datang karena ketiduran, udah salam kiri kanan, berarti antum zuhur aja lagi antum kerjakan itu. Nah, itu hukum asal seperti itu. Berarti antum kalau ingin qadha zuhurnya di waktu itu, sok Jumat kan? Kalau antum niat qadha, sebenarnya sih ada beberapa pendapat para ulama kan boleh atau tidak bolehnya kan, diulang atau tidak. Kalau antum ingin mengqadhanya, berarti antum setelah Jumat selesai antum berdiri, berarti qadhanya antum zuhur. Tapi kalau sudah waktunya berlalu lama, sudah sekian tahun, puluhan tahun, baru tahunya puluhan tahun kemudian, jadi antum tidak mengapa tidak mengulangnya, insyaallah ma'fu'an. Nah, tapi jangan diulangi lagi itu, karena waktunya sudah berlalu, sudah jauh lagi, 10 tahun lebih ada ya. Nah. Tahunnya baru beberapa tahun ini. Itu kan sudah jauh itu, udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah berlalu itu. Nah, itu. Kemudian wa misal wujud mani' fil ibadah an yatatawwa'a bi naflin mutlaqin fi waqtin nahi ini. Jadi adanya unsur penghalang dalam sholat sunnah itu karena adanya waktu nahi. Nah, ini penghalangnya ini. Kalau ditanya dari redaksi ayat tatawwa'a bi naflin mutlaqin fi waqtin nahi, nah, mana yang penghalangnya di sini? Yaitu waktu nahi itu penghalangnya dalam melakukan sebuah ibadah. Hukum asalnya sholat sunnah itu kan disunnahkan, ada syariatnya kan. Cuman ada beberapa dilarangnya melakukan sholat sunnah. Begitu pula dengan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh tidak boleh sholat sunnah. Tunggu dulu. Datang waktu syuruk. Nah, jadi datang waktu syuruk. Nah, berarti kan sudah masuk waktu syuruk itu kan. Setelah itu baru duha itu. Nah, itu boleh itu sholat sunnah. Sholat sunnah duha antum sampai menjelang zuhur. Itu kan sudah waktu duha itu. Terakhirnya kapan? Ada yang mengatakan 15 menit sebelum
zuhur. 15 menit sebelum azan zuhur berarti itu adalah masih waktu duha. Misalnya zuhur 12.5 berapa? 15. 12 kurang kita sholat duha itu masih ada. Sholat duhanya itu. Tapi sebaiknya jauh-jauh sebelum itu udah sholat duha gitu. Isyraq itu sama syuruk. Jadi sholat syuruk adalah sholat awal terbitnya matahari. Tapi itu jangan langsung sholat juga kita. Tunggu dulu lebih kurang 1/4 jam. Baru itu sholat syuruk. Dikhawatirkan kenapa? Nanti tasyabuh dengan orang-orang kufar. Orang kafir itu ketika matahari muncul itu dia beribadah, dia menyembah matahari. Kemudian makanya Nabi SAW melarang sholat pas terbitnya matahari. Tunggu dulu jedah 15 menit. Mungkin memang sudah waktunya mandi. Seginilah mungkin 15 menit lah paling lama itu. Tunggu. Jadi pas muncul matahari langsung kita sholat, itu tasyabuh menyerupai orang kafir. Karena orang kafir itu ketika datangnya matahari terbit langsung sujud kayak di Jepang orang Shinto itu. Sujud. Nah, itu larangannya. Yang kedua berikutnya adalah munculnya tanduk syaitan itu. Itu larang dari Nabi SAW. Ada hadis Nabi kan. Dari waktu itu tanduk syaitan muncul. Nah, kita biarin aja dulu. Nah, itu. Jadi seakan-akan kalau kita sholat pada waktu itu seakan-akan kita beribadah kepada syaitan dan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tunggu dah 15 menit, silakan syuruk. Setelah syuruk baru duha. Sebenarnya sama aja antara syuruk dan duha itu enggak jauh beda itu. Hanya penamaan lafaz saja, perbedaan di lafaz saja. Ini syuruk ketika apa nih? Duha. Isyraq sama syuruk sama. Tapi kan pahalanya sama dengan umroh katanya. Pahalanya bukan sama antum dan umroh. Pahalanya. Khalasat? Khalas. Nakhtim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.